Setelah berbicara, Tama menceritakan kepadanya semua informasi yang diperoleh. Setelah Duncan mendengar ini, dia terdiam lama karena shock. Dia bergumam, selama ratusan tahun, banyak negara di dunia ini tidak ada lagi, dan ada banyak perang dan bencana global di tengah-tengahnya. 2 perang dunia dan flu Spanyol telah mempengaruhi dunia. Sebagai tambahan, Eropa telah melakukan banyak perang, dari Perang 7 Tahun hingga Perang Napoleon, Perang Prancis-Prusia. Duncan melanjutkan dengan monolog, dan kelahiran dan kehancuran Uni Soviet. Dalam 2 atau 300 tahun terakhir, seluruh dunia telah menjadi berantakan, dan banyak negara dan rezim tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana organisasi misterius berlanjut selama bertahun-tahun? Tama berkata, ini juga pertanyaan yang selalu membuat saya penasaran. Organisasi ini tidak hanya ada selama ratusan tahun, tetapi kekuatan mereka telah berkembang dan tumbuh dalam beberapa ratus tahun terakhir. Perubahan besar dalam situasi internasional yang Anda sebutkan, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan mereka sepanjang waktu. Itulah yang paling mengejutkan saya. Setelah berbicara, Tama memandang Duncan dan berkata, situasimu agak istimewa, orang-orang yang telah melihatmu di organisasi ini, kecuali saya yang tetap tinggal. Kecuali satu yang selamat, semua yang lain meninggal, dan penampilanmu di tempat kejadian hari itu adalah kecelakaan, dan itu jelas tidak ada dalam rencana mereka yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi saya percaya bahwa organisasi tidak akan memperhatikanmu untuk saat ini, dan kamu sebagai seorang detektif, setelah bertahun-tahun bekerja, harus pandai melacak petunjuk. Jadi saya harap kamu dapat membantu saya menemukan petunjuk yang relevan dari organisasi ini setelah kembali ke kehidupan nyata. Duncan mengangguk dan berkata tanpa ragu, ini bukan masalah, entah itu karena membalas anugerah penyelamat hidup saya, atau karena persahabatan saya dengan keluarga Polen, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, sayang sekali, saya bukan lagi seorang detektif sekarang, dan jika saya masih memiliki status ini, sistem intelijen polisi bisa memberi saya banyak bantuan. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, jangan katakan bahwa kamu sudah pensiun sekarang, bahkan jika kamu belum pensiun, kamu tidak boleh menggunakan saluran intelijen dalam sistem kepolisianmu untuk menyelidiki masalah ini. Lagi pula, ambang batas untuk polisi terlalu tinggi. Organisasi yang begitu besar, yang bahkan bisa menyusup ke keluarga Polen, dan mereka langsung menjadikan menantunya sebagai informan. Saya percaya bahwa polisi AS, FBI, memiliki orang-orang mereka. Begitu kamu menyelidiki mereka melalui saluran intelijen internal polisi, mereka pasti akan mengetahuinya. Ya, Duncan mencibir dan menertawakan dirinya sendiri. Sejak kecelakaan Zachary, saya merasa penilaian saya tidak lagi sama. Ini tidak seakurat sebelumnya. Setelah berbicara, dia memandang Tama, dan berkata, Tuan Renza, Anda seharusnya mengetahui masalah Zachary, kan? Tama tidak menyembunyikannya, mengangguk dengan tenang, dan berkata, itu benar, kejahatan kelompok orang ini tidak terhitung jumlahnya, dan yang paling memberatkan adalah mereka bahkan membidik orang-orang di sekitar saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkannya pergi. Duncan mengangguk dan menghela nafas, saya telah berpikir sebelumnya, ada apa? Tautan mana yang diabaikan oleh saya? Tetapi saya tidak pernah menebak Anda. Dia menertawakan dirinya sendiri, dan dengan cepat berkata, omong-omong Tuan Renza, di mana pekerjaan yang Anda dapatkan sekarang? Saya ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Di satu sisi, mari kita lihat apakah saya bisa meminta detail apapun. Tama berkata, saya meminta orang-orang dari Front Kataklismik untuk membawanya ke Suriah. Selama ini, kamu bisa pulang untuk bertemu istri dan anakmu dulu, dan tunggu sampai waktunya tepat. Lalu pergilah ke Suriah untuk menemuinya. Front Kataklismik,
Duncan bertanya dengan heran, Tuan Renza, apa Anda bekerja sama dengan Front Cataclysmic? Tidak ada kerjasama, Tama berkata ringan, tapi Front Cataclysmic sekarang menjadi milikku. Ketika Duncan mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Karena karir sebelumnya, dia sangat akrab dengan Front Cataclysmic, dan dia bahkan tahu bahwa Cataclysmic Front telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membangun pangkalan permanen mereka sendiri di Suriah. Untuk organisasi tentara bayaran, jika mereka dapat memiliki basis permanen, mereka pada dasarnya dapat memimpin organisasi tentara bayaran serupa lainnya dengan margin besar. Tentara bayaran semacam ini lebih menjijikkan bagi lembaga penegak hukum di berbagai negara daripada pasukan abu-abu. Sebagian besar organisasi tentara bayaran seperti tikus yang menyeberang jalan di semua negara di dunia. Mereka hanya bisa bertahan secara diam-diam dan mereka tidak akan pernah berani menunjukkan tanda-tanda mereka dengan cara yang megah, kecuali jika organisasi dapat bekerja sama secara mendalam dengan pemerintah. Meskipun ada banyak organisasi tentara bayaran di Amerika Serikat, dan bertindak sebagai umpan meriam, yang lain pada dasarnya tersembunyi. Kebanyakan dari mereka terdiri dari veteran. Diserang oleh polisi setempat, mereka hanya bisa hidup normal di negara sebagai tentara tunggal dan kemudian pergi ke luar negeri untuk mengambil tugas. Misalnya, beberapa organisasi tentara bayaran memiliki total lebih dari 100 orang. Setiap orang biasanya memiliki identitas dan pekerjaan mereka sendiri untuk ditutup-tutupi. Mereka berpura-pura menjadi warga negara yang taat hukum. Setelah menerima tugas, mereka menyamar sebagai turis untuk meninggalkan negara itu. Meskipun melanggar hukum di Indonesia bukanlah hal yang ilegal, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah pejuang bersenjata, jadi mereka harus sangat ditandai di negara ini, dan mereka harus licik. Justru inilah yang membatasi pengembangan sebagian besar organisasi tentara bayaran. Tetapi begitu organisasi tentara bayaran dapat secara terbuka memiliki basis permanennya sendiri, itu akan sangat berbeda. Ketika Front Cataclysmic bekerja sama dengan Suriah, Chia menyelidiki alasannya dan bahkan ingin campur tangan untuk mencegah Front Cataclysmic dari berkembang terlalu cepat di Suriah dan mempengaruhi seluruh industri tentara bayaran. Namun Suriah bertekad untuk bekerja sama dengan Front Cataclysmic, yang dikatakan terkait dengan Hamid, oposisi yang sangat berpengaruh di Suriah. Tampaknya Front Cataclysmic telah mencapai semacam kesepakatan dengan pasukan pemerintah Suriah karena Hamid. Ketika berita itu kembali, Chia segera menyimpulkan bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Front Cataclysmic akan menjadi organisasi tentara bayaran paling kuat di dunia. Sekarang, Tama tiba-tiba mengatakan bahwa seluruh Front Cataclysmic adalah miliknya, yang benar-benar mengejutkan Duncan. Segera, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia berkata, "Tuan Renza, saya ingat. Ada berita bahwa Front Cataclysmic telah menaklukkan keluarga Renza di Indonesia. Apakah ini semua bom asap yang Anda lepaskan?" "Ya," Tama berkata terus terang, "sebelum musuh yang sebenarnya muncul, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kekuatanku dan tidak menonjolkan diri. Jika dunia luar tahu bahwa Front Cataclysmic akan menyerah, jika keluarga Renza terlibat, insiden ini pasti akan menimbulkan kegemparan, dan saya takut identitas saya tidak akan disembunyikan saat itu. Jadi alih-alih ini, lebih baik membiarkan dunia luar berpikir bahwa keluarga Renza telah diambil alih oleh Front Cataclysmic, dan itu bahkan bukan masalah ketakutan. Selama dunia luar tidak memperhatikan keluarga Renza, saya bisa terus menyembunyikan identitas saya." Duncan mengangguk ringan dan berkata, "Karena orang yang membunuh orang tua Anda dan orang yang mencoba membunuh kakek dan nenek Anda beberapa hari yang lalu kemungkinan berasal dari organisasi yang sama, maka Anda harus tetap tenang dan berusaha menyembunyikan keunggulan Anda sebanyak mungkin. Pihak lain belum menyerah setelah 20 tahun,
Mungkin ada banyak rahasia tersembunyi di balik insiden ini. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda masih hidup, saya khawatir pihak lain pasti akan segera melakukan sesuatu pada Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.